terhormat dosen penguji ujian kinerja pendidikan Profesi Guru dalam jabatan periode 2025. Perkenalkan, nama saya Irene Heleonora Dewianti SPD, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Saya mengajar di Sekolah SDN Negeri Tanjung, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang sebagai mahasiswa PPG di LPTK Santo Yakobus Maroke. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 14 Mei 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Kegiatan pelajaran hari ini dilaksanakan di kelas 4 dengan tema menghormati orang tua. Untuk lebih jelas, berikut adalah video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya pelajaran saya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Terima kasih. Baik, sekarang kita absensi dulu ya. Ya. Agustina Effendi Kurnia, Bernadetta Tianike, Gracela Aspania Anisi, Claudenisius Padedagut, Maria Trisi Anidasar, Maria Lila Nizayenda, Maria Fania Nadia, Putri Anita Ina, Yohanes Melchior Hasid, Yulianti Sueno. Terima kasih sudah absen. Sekarang saya mengajak adik apa Vindi untuk membawa kita dan melakukan kita. Pada adik Vindi saya persilakan untuk berdiri. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik. Engkau telah memberikan kami orang tua yang sangat baik serta penuh perhatian dan sayang kepada kami. Kami mohon rahmat ya Tuhan, berkatilah kedua orang tua kami, anugerahkanlah kesehatan, kebahagiaan, dan perlindungan-Mu, sehingga mereka dijauhkan dari segala mara bahaya. Berkatilah mereka dengan rezeki halal, dan berkatilah mereka dengan kasih yang tak berkesudahan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Katakan Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada adik Vindi yang memperhatikan pagi ini dalam doa. Baik. Sekarang kita berdiri semuanya. Berdiri semua. Baik. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Masih ceria? Masih. Baik. Hari ini Ibu akan kasih tepuk ceria buat kaliannya. Ya. Baik. Siap. Siap. Tepuk ceria. Cheese, cheese, double, double, boom, boom. Ceki, ceki, yes, yes. Aku ceria. Dulu. Terima kasih. Baik adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum saya melanjutkannya, Ibu memberitahu bahwa tema atau topik pembelajaran kita hari ini yaitu menghormati orang tua. Apa? Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar dapat menunjukkan perilaku menghormati orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pertamanya ya. Ya. Tujuan yang kedua adalah agar kita
orang tua. Tujuan yang ketiga adalah agar kita dapat mengidentifikasikan contoh-contoh perilaku menghormati orang tua. Nah, agar kita memahami lebih dalam seperti apa cara atau tindakan kita menghormati orang tua melalui 10 perintah Allah, mari kita sama-sama menyimak slide di depan kita, yaitu 10 perintah Allah. 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain. 2. Jangan membuat patung seperti apapun dan jangan menyembahnya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, jangan lupa untuk pergi ke gereja. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, menyayangi dan mentaati orang tua. 6. Jangan membunuh, dilarang melukai dan menyakiti tubuh sesamamu. 7. Jangan berzina, dilarang punya 2 suami atau 2 istri, hanya boleh 1 suami atau 1 istri. 8. Jangan mencuri, tidak boleh mengambil milik orang lain tanpa izin. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta, bohong tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini milik sesamamu apapun yang dipunyainya. Baik adik-adik, kalian sudah menyimak slide di depan tadi? Sudah. Bagaimana perasaan kalian setelah menyimaknya? Senang. Lagi? Bahagia. Lagi? Gembira. Nah, setelah kalian menyimaknya dengan gembira, dengan perasaan senang, baik, lakukanlah itu dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan 10 perintah Allah yang kita nonton di slide tadi ya. Ya. Nah, karena kalian sudah menyimak atau menonton slide di depan tadi, sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab ya. Baik, pertanyaan yang pertama, apa fungsi peraturan di dalam kehidupan bersama? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan nomor 2, apa peraturan yang dijadikan dasar kehidupan bangsa Israel? Sudah? Pertanyaan nomor 3, siapa yang memberikan peraturan kepada bangsa Israel? Sudah? Pertanyaan nomor 4, mengapa Allah memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel? Pertanyaan nomor 5, apa isi pokok peraturan yang terdapat pada 10 perintah Allah? Nah, kalian sudah menulisnya? Sudah. Sekarang jawab soal itu di atas layar. Ya.
hasil refleksi sendiri. Berdasarkan hasil pikiran sendiri. Ada yang sudah selesai? Sudah ada. Yang lain sudah selesai semua? Sudah. Kamu? Karena semuanya sudah selesai, mari kita sama-sama mendengar pertanyaan yang pertama. Apa fungsi peraturan di dalam kehidupan bersama? Kepada adik Yano, saya persilakan untuk menjawabnya. Menciptakan kenyamanan dan menciptakan kedisiplinan dalam hidup. Baik. Mungkin ada yang lain? Iki? Agar semua anggota keluarga memiliki tanggung jawab melatih perilaku baik sejak dini. Baik. Pada dua teman kita, Yano dengan Iki, sudah menjawabnya dengan bagus. Kita sama-sama tepuk tangan. Pertanyaan nomor 2, siapa yang memberikan peraturan kepada bangsa Israel? Kepada adik Putri, saya persilakan jawabnya. Allah yang memberikan peraturan kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa di Gunung Sinai. Mari kita tepuk tangan dulu. Luar biasa. Sekarang pertanyaan nomor 4. Mengapa Allah memberikan 10 perintahnya kepada bangsa Israel? Siapa yang mau jawab? Oke, adik kami. Untuk mengingatkan bangsa Israel akan dosa dan menuntun mereka bagaimana hidup menurut kehendak Allah. Baik. Jawabannya luar biasa. Mari sama-sama tepuk tangan. Pertanyaan yang terakhir. Apa isi pokok yang terdapat dalam 10 perintah Allah? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Berisi aturan pokok tentang cara beribadah, menghormati, menghindari tindakan-tindakan yang merugikan, menekankan pada kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Oke, sangat luar biasa. Mari kita sama-sama tepuk tangan dulu. Baik. Itu tadi mengenai tujuan belajar kita di 10 perintah Allah. Sekarang kita sama-sama belajar atau mendalami sama-sama tentang jasa orang tua. Seperti apa dan bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama mendengar. Mau dengar tidak? Mau. Masih semangat tidak? Masih. Janji adalah harus dibuat, tidak boleh tidak. Ya? Bukan sekedar janji. Baik. Judulnya yaitu jasa orang tua. Sekali lagi apa judulnya? Jasa orang tua. Baik. Ada seorang anak yang selalu disuruh oleh ibunya setiap pagi untuk berbelanja di kios. Untuk itu, ibu selalu memberi upah sebesar 50.000 untuk anak tersebut. Pada suatu ketika, ibu itu lupa membayar upah selama 1 minggu. Selama berapa minggu? 1 minggu. Anak itu mencatatnya di kertas surat utang
dari ibunya. Baik. Pada akhir minggu, sang ibu mendapat surat tersebut. Dia mendapat surat tersebut dari sang anak. Catatan di dalam surat tersebut adalah yang pertama, upah beli gula pada hari Selasa sebesar 50.000. Nah, nomor 2, ibunya membaca upah beli roti pada hari Rabu sebesar 50.000. Masih lanjut lagi, ibu melihatnya ibu upah beli teh pada hari Kamis sebesar 50.000. Sampai di nomor 4, supaya bayar kepada sang anak tadi. Beli kopi pada hari Jumat sebesar 50.000. Berapa jumlahnya adik-adikku? 250. Iya, sudah 200 ditanya ibu. Kita mengapa sang ibu menangis waktu melihat dan membaca surat tagihan itu. Dia berpikir, padahal anak-anak saya ini masih kecil. Pintar sekali membuat surat tagihan utang untuk sang ibu. Terus ibu berpikir, masa jasa yang ia lakukan sejak dalam kandungannya sampai ia dilahirkan dan dibesarkan dibalas dengan upah sebesar ini. Ibu menangis membaca surat tersebut. Baik, adik-adikku, kalian sudah mendengar cerita singkat dari ibu? Sudah. Walaupun ceritanya sangat singkat, tetapi kita perlu mengambil makna yang terdalam dari cerita ibu. Bagaimana perasaan kalian setelah mendengar cerita tersebut? Senang, sedih, bahagia. Kenapa bahagia? Sedih. Kenapa sedih? Karena dia mendengar tagihan kepada ibunya. Nah, karena kalian sudah menyimak cerita ibu tadi, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian catat. Catat di buku ya. Siapkan poin, siapkan buku. Pertanyaan yang pertama, mengapa ibu yang diceritakan di atas merasa sedih sesudah ia membaca surat tagihan tersebut? Sudah? Sudah. Baik. Pertanyaan nomor 2, bagaimana pikiran dan perasaanmu ketika membaca atau menyimak surat tagihan tersebut? Pilih sudah? Sudah. Ya, kalau sudah baca soalnya baik-baik. Pertanyaan nomor 3. Nomor 2 sudah? Sudah. Sekarang soal nomor 3. Dapatkah kamu membayangkan dan menyebutkan usaha-usaha yang telah orang tua lakukan sejak kamu dalam kandungan itu? Baik. Sudah jelas soalnya tuh? Sudah. Sekarang ibu persilakan kalian untuk menjawab soal-soalnya dengan adik. Pada adik semua, silakan. Yano. Baik, ada yang sudah selesai? Ada? Kamu? Ane sudah? Sudah? Risi? Sudah. Lila? Sudah. Niken? Baik, sudah semuanya. Sekarang kita sama-sama menjawab soalnya. Baik. Pertanyaan pertama, mengapa ibu yang diceritakan di atas merasa sedih setelah membaca surat tagihan dari sana?
Ya, kepada adik Bibi, saya persilakan. Karena sang ibu merasa disakiti, merasa tidak percaya jika semua kebaikannya dipujuk oleh sang anak dan dibayar dengan upah sebesar Rp50.000. Baik. Luar biasa, mari sama-sama kita tepuk tangan. Pertanyaan nomor 2, bagaimana pikiran dan perasaanmu setelah mendengar Saya merasa jengkel sekaligus merasa sedih. Baik. Terima kasih, luar biasa, tepuk tangan. Mungkin ada yang lain? Tidak. Sekarang pertanyaan nomor 3, dapatkah kamu membayangkan dalam hati kebaikan-kebaikan atau perhatian-perhatian atau cinta kasih dari orang tua selama kamu berada dalam kandungan sampai kamu dilahirkan, dibesarkan sampai sekarang ini? Kepada adik Yudia, saya persilakan. Memberi makan, pakaian, melahirkan dan membesarkan kami, mendampingi dan mendidik kami hingga kami menjadi anak yang baik. Baik. Luar biasa, luar biasa sekali. Mari sama-sama kita tangan dulu untuk adik Yudia. Baik. Adik-adikku sekalian yang baik hati, kita itu tidak boleh menghitung kebaikan orang tua. Saya membuat surat segala, misalnya buat surat seperti yang diceritakan tadi ya. Itu hanya sebuah contoh. Contoh ini kamu jangan ikut ya. Baik. Kita harus tahu bagaimana membalas kebaikan atau jasa dari Bapak Mama kita yang sudah membesarkan, yang sudah melahirkan kita atau sudah mengandung kita. Ya laki-laki dia. Ya. Tidak boleh menuntut. Nanti orang tua merasa sedih. Jangan benar. Nah, untuk mengisi atau lebih memperdalam lagi teori yang Ibu ajarkan hari ini, yaitu tentang menghormati ibu, orang tua, ada cerita pendek yang ingin Ibu ceritakan buat kalian. Apakah kalian ingin mendengarnya? Apakah kalian mau mendengarnya? Mau. Masih ceria? Masih. Baik. Harapan Ibu kalian masih dan masih semangat hari ini ya? Baik, coba tepuk semangat. Karena saya melihat kalian ngantuk semua. Tepuk Semangat. Terima kasih. Terima kasih. Jadi itu ceritanya adik-adik tentang piagam ibu. Piagam ibu. Ada sebuah keluarga yang mau menghias ruang tamu yang baru. Mereka memutuskan untuk memasang dan memamerkan seluruh piagam yang telah diperoleh keluarga tersebut. Sang anak dan sang ayah memasang piagam penghargaan di ruang tamu, yaitu piagam yang didapatkan dari perusahaan kerja ayah. Sedangkan kelima putra-putrinya memasang piagam penghargaan di bidang pendidikan, olahraga, dan tarik suara. Semua memiliki piagam penghargaan. Hanya ibu yang tidak memiliki. Sang ayah dan putra-putrinya bertanya dalam hati dan bertanya langsung kepada sang ibu. Mereka memberanikan diri untuk bertanya karena mereka penasaran kenapa cuma ibu yang tidak memiliki piagam.
Lalu mereka bertanya, mana piagam penghargaan ibu? Hari berikutnya sang ibu mengeluarkan 5 akte kelahiran dari putra putrinya. Kemudian ibu memasang akte kelahiran putra putrinya dalam bingkai yang indah dan rapi, serta menggantungkannya di ruang tamu untuk ikut dipamerkan bersama piagam-piagam ayah dan piagam dari anak-anaknya. Baik. Cerita singkatnya demikian. Setelah itu saya mengajak adik-adik untuk sama-sama mendengarkan refleksi singkat dari bacaan yang telah kita dengar sama-sama tadi, yaitu tentang piagam ibu. Refleksinya demikian adik-adikku. Harap didengar, ya, harap didengar dengan baik supaya kamu bisa belajar ketika sudah pulang dari sekolah. Bukan cuma belajar di sekolah, di rumah pun, di masyarakat pun, atau dimanapun kalian berada nanti. Kalian bisa membuat refleksi ini, membawakan refleksi ini sebagai panutan dalam hidup kalian. Kalian catat baik-baik, ya? Ya. Oke. Apakah ada piagam yang lebih bernilai daripada akte kelahiran putra putri ibu tersebut? Dialah yang telah mengandung kita selama berapa bulan? 9 bulan. Waktu itu ibu sungguh berbadan 2. Badan kita bersatu secara tahu mesra? Tahu, pasti tahu semuanya tanpa ibu jelaskan. Pasti kalian tahu apa itu mesra. PR ya buat kalian sampai di rumah nanti tanya dengan apa dan kalau ada yang belum tahu. Waktu itu permisi ya, waktu kita dalam kandungan, ibu makan untuk kita. Terus ibu bernafas untuk kita. Waktu kita masih dalam kandungan, ibu bernafas, kita juga ikut bernafas. Dialah yang melahirkan kita, menghadirkan kita di bumi ini dengan taruhannya nyawa. Apa itu nyawa? Nafas toh? Ya. Dialah yang menyusun kita, menggendong kita sejak kita kecil, sejak kita bayi sampai kita bisa berjalan. Dialah yang memasak dan mencuci baju kita. Ia tetap tabah selama bertahun-tahun, mendampingi, mendidik kita, walaupun sering tanpa menerima ucapan terima kasih dari kita. Pernah kalian lakukan itu? Pernah? Setelah diberi apa misalnya uang, pernah mengucapkan terima kasih kepada orang tua? Pernah. Harus lakukan itu ya, biar orang tua kita merasa gembira. Dialah yang selalu dengan setia menegur dan menasihati kita, walaupun kita sering membangkang. Tahu membangkang? Tahu? Iya, pasti tahu. Bersikap kurang ajar terhadapnya. Apakah kita sadar bahwa ibu itu sering menangis sendirian, ya? Karena ulah dan sikap kita. Ingat itu. Tidak boleh ya, tidak boleh menyakiti hati orang tua. Ulah ini harus terus
ayah bagi kamu. Apa jasa ayah Low bagi kamu battery. di Please charge. rumah? Ayah sungguh merupakan topeng hidup keluarga. Kehadiran sosok ayah membuat kita merasa terjamin, merasa aman, merasa diteguhkan. Walaupun sosok ibu sering mencolok dalam keluarga kita, namun ayah sering merupakan topeng. Sirach 3 ayat 1 sampai 7. Hai anak-anakku, dengarkanlah aku ayatku. Lakukanlah apa yang kukatakan kepada kamu, maka kamu akan selamat. Siapa yang menghormati ayatnya, ia akan menebus dosanya. Siapa yang menghormatinya, ia akan mengumpulkan harta. Siapa yang menghormati ayatnya, berbahagia karena anak-anaknya dan doa-doanya akan didengar. Dan barang siapa menaati Tuhan dengan menghormati ayatnya dan membuat ibunya berbahagia, dia akan berumur panjang. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, selamat duduk. Terima kasih kepada Ani Putri yang menonton kita. Doanya singkat, padat, dan jelas. Tapi maknanya yang jelas. Oke, sekarang berdiri. Berdiri. Pada Ani ke Putri, saya kasih kepada kita terindah sepanjang masa, hanya memberi tak kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Nah, Ibu sudah periksa doa yang kalian tulis. Saya lebih memilih doanya Niki